Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Safitri dengan NIM PO7139020005. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat. Silakan menyimak ya. Baiklah, di sini kita akan membahas titrasi asam kuat dengan basa kuat. Asam kuatnya kita ambil contoh HCl dengan konsentrasi 0,1 m, dan basa kuatnya kita ambil contoh NaOH dengan konsentrasi 0,1 m. Volume HCl yang kita gunakan adalah 50 ml. Nah, volume NaOH yang nanti kita tambahkan adalah 0 ml, yang artinya tidak ada penambahan NaOH-nya. Kemudian ada 5 ml, 15 ml, 25 ml, 35 ml, 45 ml, 49 ml, 50 ml, 51 ml, 60 ml, dan terakhir ada 70 ml. Kenapa kita memakai 49 ml dan 51 ml? Nanti apabila kita membuat kurva titrasinya akan lebih jelas kurvanya. Yang pertama, ini 0 mili NaOH 0,1 m, yang artinya tidak ada penambahan NaOH. Pertama-tama kita membuat persamaan reaksinya, yaitu HCl ditambah NaOH menghasilkan garam NaCl ditambah H2O. Mula-mula pada HCl ini 5. Kenapa 5? Karena volume HCl ini adalah 50 dikali dengan konsentrasinya, maka 5. Nah, karena pada NaOH tidak ada penambahan volume, maka mula-mulanya 0 dan direaksikan juga dengan 0. Sisanya untuk HCl 5 karena tidak direaksikan dengan NaOH. pH-nya dihitung dengan menggunakan rumus konsentrasi H+. Rumusnya A dikali MA. A ini adalah jumlah H+ pada HCl. Jumlah H+ pada HCl adalah 1. Jumlah konsentrasi pada HCl adalah 0,1, maka kita buat saja 10 pangkat min 1. Jadi H+-nya adalah 10 pangkat min 1. Jadi pH yang kita ketahui adalah 1. Selanjutnya, penambahan NaOH dengan volume 5 ml. Pertama-tama kita membuat persamaan reaksinya. Mula-mula pada NaOH ini volume yang kita ketahui adalah 5 ml dikali dengan konsentrasinya, maka mula-mula pada NaOH adalah 0,5. Reaksinya 0,5. Kenapa 0,5? Karena di NaOH 0,5 ini yang paling terkecil, maka didapatkan sisanya 4,5. Di sini garam NaCl-nya 0,5. Nah, kita masukkan ke rumus konsentrasi H+ sama dengan A dikali konsentrasi asamnya. A ini yang sudah kita ketahui bahwa A ini adalah jumlah dari H+-nya. Jumlah dari H+ HCl ini adalah 1, maka kita buat di sini 1. Nah, MA ini kita jabarkan dengan rumus N per V total. N ini adalah dari asam kuat HCl tersebut. V totalnya, V total ini didapatkan dari volume HCl yaitu 50 ditambah dengan volume NaOH yang kita reaksikan yaitu 5 ml. Jadi didapatkan 55. Jadi konsentrasi H+ yang didapatkan adalah 8,18 dikali 10 pangkat min 2. Jadi pH yang diketahui adalah 2 dikurang log 8,18. Selanjutnya, penambahan NaOH sebanyak 15 ml. Pertama-tama kita membuat persamaan reaksinya. Yang kedua, kita mencari mula-mula dari NaOH. Diketahui 1,5. 1,5 ini didapatkan dari volume NaOH dikalikan dengan konsentrasinya. Sisanya adalah 3,5 dan garam NaCl-nya 1,5. Kita masukkan lagi ke rumusnya.
yaitu konsentrasi H+ dikali A dikali MA. Didapatkan konsentrasi H+-nya adalah 5,38 dikali 10 pangkat min 2. Dan diketahui pH-nya adalah 2 kurang log 5,38. Selanjutnya penambahan NaOH sebanyak 25 mili. Kita buat dulu persamaan reaksinya dan mula-mulanya. Mula-mula NaOH 2,5 karena 25 mili dikalikan dengan konsentrasi NaOH-nya. Kita reaksikan karena NaOH ini angka yang paling kecil, maka reaksinya 2,5. Dan didapatkan sisa dari HCl-nya atau asamnya 2,5 dan garam NaCl-nya 2,5 juga. Kita masukkan ke rumus yang tadi, konsentrasi H+ sama dengan A dikali MA. MA ini kita jabarkan dulu, N per V total. N-nya ini adalah dari asam. A-nya yang kita ketahui bahwa jumlah H+ dari HCl adalah 1, maka kita tuliskan sini 1. Dan N asamnya 2,5. V totalnya ini adalah volume total dari HCl dan NaOH. Didapatkan 75 karena 25 mili NaOH dan 50 mili HCl. Didapatkan konsentrasi H+-nya sama dengan 3,33 dikali 10 pangkat min 2. Diketahui pH-nya sama dengan 2 dikurang log 3,33. Selanjutnya kita akan menambahkan volume NaOH-nya 35 mili. Kita buat persamaan reaksinya. Mula-mula dari NaOH adalah 3,5 karena yang tadi kita tambahkan volumenya adalah 35 mili dikalikan dengan konsentrasinya 3,5. Kita reaksikan dan mendapatkan sisanya untuk HCl 1,5 dan garam NaCl-nya adalah 3,5. Kita masukkan ke rumus yang tadi, konsentrasi H+ sama dengan A dikali MA. Didapatkan konsentrasi H+-nya adalah 1,77 dikali 10 pangkat min 2. pH yang diketahui adalah 2 dikurang log 1,76. Selanjutnya kita akan menambahkan NaOH sebanyak 45 mili. Kita buat dahulu persamaan reaksinya. Mula-mula dari NaOH ini adalah 4,5 karena volume dari NaOH adalah 45 mili dikalikan dengan konsentrasinya. Begitupun juga dengan mula-mula dari HCl. Mula-mula dari HCl ini adalah volume dari HCl yaitu 50 mili dikalikan dengan konsentrasi HCl tersebut yaitu 0,1 dan didapatkan sisanya 0,5 untuk HCl dan garam NaCl-nya 4,5. Kita masukkan ke rumus yang tadi, didapatkan konsentrasi H+-nya sama dengan 5,26 dikali 10 pangkat min 3 dan diketahui pH-nya adalah 3 dikurang log 5,26. Selanjutnya penambahan volume NaOH sebanyak 49 mili. Kita buat dahulu persamaan reaksinya. Mula-mulanya NaOH ini 4,9 ini didapatkan dari volume NaOH yang kita tambahkan 49 mili dikalikan dengan konsentrasinya. Dan selanjutnya sisa dari HCl adalah 0,1 dan garam NaCl-nya 4,9. Dan kita masukkan ke rumusnya, rumus konsentrasi H+ yaitu A dikali MA. Dan didapatkan konsentrasi H+-nya adalah 1,01 dikali 10 pangkat min 3 dan didapatkanlah pH-nya 3 dikurang log 1,01. Selanjutnya penambahan NaOH sebanyak 50 mili. Pertama-tama kita tuliskan dulu persamaan reaksinya. Yang kedua, mula-mulanya sama-sama dengan 5. Didapatkan NaOH ini 5 karena NaOH yang kita tambahkan adalah 50 mili dikali dengan 0,1, maka hasilnya 5.
dan direaksikan. Sisanya adalah sama-sama habis. Diketahui asam kuat dan basa kuat ini keduanya habis bereaksi. Maka garam yang dihasilkan ini adalah garam netral sehingga pH-nya 7. Kenapa pH-nya 7? Karena HCl sudah dinetralkan oleh NaOH ini. Ketika H+ ditambah OH- menghasilkan H2O, maka sifatnya netral. Apabila H+-nya lebih banyak, maka akan bersifat asam, dan juga apabila OH-nya banyak, maka akan bersifat basa. Selanjutnya, penambahan volume NaOH sebanyak 51 mili. Pertama-tama kita akan membuat persamaan reaksinya. Yang kedua, mula-mulanya. Di sini mula-mula dari NaOH adalah 5,1 karena volume NaOH yang kita tambahkan adalah 51 mili dikalikan dengan konsentrasinya. Ya, jadi didapatkanlah 5,1. Di sini angka yang paling kecil ada di HCl, yaitu 5. Jadi reaksinya kita tuliskan 5. Maka kita tuliskan 5 semua. Dan sisanya adalah asam basa kuatnya 0,1 dan garam NaCl-nya 5. Di sini asam kuatnya habis bereaksi. Di sini kita akan masukkan ke dalam rumus konsentrasi OH-. Karena di sini yang tersisa basa kuat, maka rumus konsentrasi OH-nya sama dengan B dikali dengan MB. Diketahui B ini adalah jumlah dari OH-nya. Di sini jumlah dari OH dari NaOH adalah 1, maka B-nya kita tulis 1. N ini adalah berasal dari basa kuatnya, dan V total ini adalah volume campuran dari HCl dan NaOH tersebut. Volume HCl yang kita ketahui adalah 50 mili dan volume NaOH yang kita gunakan adalah 51 mili. Jadi totalnya adalah 101 mili. Dan didapatkanlah konsentrasi OH- ini 9,9 dikali 10 pangkat min 4. pOH-nya sama dengan 4 dikurang log 9,9. Kita ubah ke pH, maka rumus pH ini adalah 14 dikurang dengan pOH. Maka pH-nya kita ketahui dan kita dapat adalah 10 ditambah log 9,9. Selanjutnya, penambahan NaOH sebanyak 60 mili. Kita tuliskan lagi persamaan reaksinya dan mula-mulanya. Didapatkanlah sisanya, yaitu basa kuat 1 dan garam NaCl-nya 5. Kita masukkan ke dalam rumus konsentrasi OH-. Didapatkan konsentrasi OH- ini sama dengan 9,09 dikali 10 pangkat min 3. pOH-nya sama dengan 3 dikurang log 9,09. pH-nya ini kita dapatkan bahwa 14 dikurang dari pOH tersebut. Maka pH yang kita dapatkan adalah 11 ditambah log 9,09. Selanjutnya, penambahan volume NaOH sebanyak 70 mili. Kita buatkan dahulu persamaan reaksinya, lalu mula-mulanya didapatkan bahwa NaOH ini adalah 7. 7 ini didapatkan dari volume NaOH yang kita tambahkan sebanyak 70 mili dikalikan dengan konsentrasinya. Maka didapatkanlah sisanya untuk NaOH tersisa 2 dan garamnya 5. Kita masukkan ke dalam rumus konsentrasi OH- sama dengan B dikali MB. Seperti yang sudah kita ketahui, ini V total ini adalah campuran volume dari NaOH dan HCl. Maka konsentrasi OH- yang kita dapatkan adalah 1,66 dikali 10 pangkat min 2. pOH-nya sama dengan 2 dikurang log 1,66
66. pH yang kita dapatkan adalah 12 ditambah log 1,66. Sebelum kita membuat kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat, kita akan membuat tabel ini. Tabel ini berisikan volume HCl dan volume NaOH. Volume HCl yang kita gunakan adalah sebanyak 50 ml dan penambahan volume NaOH adalah 0 ml sampai 70 ml. Nah, pada volume NaOH 0 ml yang artinya tidak ada penambahan NaOH, pH yang kita dapatkan adalah 1. Dan apabila kita menambahkan 5 ml volume NaOH, kita mendapatkan pH-nya 1,08. Apabila kita menambahkan NaOH-nya 15 ml, didapatkan pH-nya 1,26. Kita tambahkan 25 ml NaOH, didapatkan pH-nya 1,47. Kita tambahkan 35 ml NaOH, didapatkan pH-nya 1,75. Kita tambahkan volume NaOH-nya 45 ml, didapatkan pH-nya 2,27. Kita tambahkan NaOH-nya sebanyak 49 ml, didapatkan pH-nya 2,99. Nah, apabila kita menambahkan volume NaOH-nya 50 ml, ini pH-nya naik drastis, yaitu 7, karena pada asam kuat dan basa kuat ini keduanya ini tepat habis bereaksi, maka pH-nya adalah netral, yaitu 7. Apabila kita menambahkan 51 ml NaOH, maka pH-nya 10,99. Apabila kita menambahkan 60 ml, pH-nya 11,95. Apabila kita menambahkan 70 ml, maka pH-nya 12,22. Setelah digambarkan, didapatkan bahwa kurva titrasi asam kuat dengan basa kuat seperti ini. Nah, di sini adalah titik ekivalennya. Ketika asam kuat dan basa kuat keduanya habis bereaksi, maka garam yang dihasilkan adalah garam netral, sehingga pH yang didapatkan adalah 7. pH 7 ini karena HCl sudah dinetralkan oleh NaOH, maka didapatkanlah pH-nya 7.